Lebih dari kasih seorang ibu, bagaimana menjelaskan kalimat ini? Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, seperti surya menerangi dunia. Demikian kasih ibu kepada kita, anak-anaknya, tidak pernah mengharap balas. Tak terhingga sampai kapanpun tetap mengasihi anak-anaknya, walaupun anak-anaknya itu nakal. Betul? Kira-kira begitu. Demikian juga kasih Allah. Apakah sama dengan kasih seorang ibu? Ternyata tidak sekedar sama, tetapi bahkan lebih dari kasih seorang ibu. Kita membahasnya di dalam Mazmur 103 ayat 13. Kita Mazmur ditulis oleh Raja Daud dan para pemazmur yang lain. Di sini menceritakan banyak puisi. Jadi bukan menceritakan banyak puisi, tetapi di sini terdiri dari banyak puisi yang dituliskan sebagai sebuah ungkapan perasaan hati yang paling dalam bahasa sastra puisi. Dan puisi ini merupakan sebuah abstraksi dari sebuah nilai yang diungkapkan dengan bahasa indah dan penuh dengan nas atau pesan. Tidak panjang seperti prosa dan tidak denotatif atau bermakna apa adanya, tetapi lebih pada nilai konotatif yang simbolik, yang mempunyai arti kias. Namun tidak demikian semuanya, ada juga yang makna sesungguhnya, namun ditulis dalam suatu ramuan yang indah dari tata kalimat, tata kata, dan tata frase, serta baris, rima, irama, dan pilihan kata yang mempunyai suatu kesamaan atau perlawanan dengan metafora-metafora yang begitu menyentuh, memberikan suatu imajinasi yang lain, dan mempunyai kesan yang mendalam. Mazmur 103 ayat 13 menyatakan bahwasanya sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Ini ada 3 ayat yang saya sampaikan tadi. Ayat 12, ayat 13, dan ayat 14. Satu rangkaian, sejauh dari timur barat dijauhkannya kita dari pelanggaran kita. Jadi pengampunannya luar biasa. Kita penuh dengan pelanggaran setiap hari, kita dijauhkan dari semua pelanggaran itu. Dan Dia, Tuhan, mengasihi kita sebagaimana ayah kepada anak-anaknya. Kepada kita, orang yang takut akan Dia. Mengapa demikian bisa terjadi? Di sini dinyatakan sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Dengan demikian, masa Tuhan akan begitu kejam terhadap debu yang tidak mempunyai
kekuatan apa-apa. Tidak demikian dengan Tuhan kita. Oleh karena kita debu dan tidak berdaya apapun, maka Dia betul-betul mengasihi kita. Kalau kita memaknai ayat ini, namun apakah ini dapat dilepaskan dari ayat-ayat yang lain? Jangan, saudara. Jangan memudahkan diri melepas suatu ayat dari ayat yang lain dalam suatu konteks yang menyeluruh dan komprehensif dalam satu perikop. Sehingga kita tidak lepas dari mana pesan yang ingin disampaikan kepada kita. Maka kita baca dalam Mazmur 103 dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Demikian judul perikopnya. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap hatiku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupa segala kebaikannya. Jadi di sini saudara, kita dengan jiwa kita, dengan hati kita memuji Tuhan. Dengan batin kita memuji Tuhan yang kudus. Dia yang begitu baik kepada kita, jangan dilupakan. Ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan tahu kita ini debu yang mudah jatuh dalam dosa, mudah melakukan kesalahan, mudah bersalah. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain bagi orang yang tidak berdaya apa-apa ini, kecuali diampuni. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan mengampuni kita dari kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena kita tidak mampu apa-apa, kecuali hanya membutuhkan belas kasihan dan pengampunan. Di dalam kelemahan kita itu, kita sungguhnya menanggung penyakit. Penyakit apapun itu. Penyakit hati, penyakit pikiran, penyakit perasaan, penyakit tubuh, penyakit organ tubuh, penyakit yang lain-lain. Baik tubuh, jiwa, roh. Kita sakit. Apalagi kita orang berdosa. Sakit dosa. Namun dengan kuasanya Tuhan, dengan kasihnya Tuhan menyembuhkan kita dari penyakit-penyakit kita. Kita debu dan sakit. Tuhan mengampuni, mengasihi, dan menyembuhkan kita. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Kita tidak hanya sakit, tetapi mati dari lubang kubur kita. Bisakah menatap ke depan? Tidak bakal mampu. Dan Tuhanlah yang menebus hidup kita dari lubang kubur kehidupan kita. Sudah sakit, sudah mati, sudah dikubur, tetapi Tuhan menebus kita, hidup kita. Di dalam lubang kubur yang gelap dan dalam, Tuhan menebus kita. Menebus hidup kita. Kalau di dalam lubang kubur berarti mati, Dia tebus dan hidup. Menebus hidupmu berarti menebus hidup kita. Kita yang mati dihidupkan oleh Tuhan.
dihidupkan dengan kasih cinta penyertaannya, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Sudah mati, sudah sakit, ditebus, dihidupkan, bukan hanya sekedar hidup tapi berkekurangan, tetapi diberi mahkota, diberi kemuliaan dengan kasih setia dan anugerah rahmat. Pemberian yang cuma-cuma, yang tidak perlu dibayar, yang gratis. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Tuhan memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Hasrat kita yang banyak mempunyai kehidupan, kepelisirian, keduniawian, kesenangan, semua hal hasrat dapat muncul dari diri kita, baik yang negatif maupun yang positif. Tetapi Tuhan yang memuaskan hasrat kita itu bukan dengan hal yang buruk, bukan dengan yang jahat, bukan dengan hal yang tidak benar, tetapi Tuhan memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Diubahkannya segala hasrat yang tidak benar menjadi hasrat yang mulia, kudus dan berkenan di hadapan Allah, hanya oleh karena kasih karunia-Nya, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Sehingga kita tahu pada masa muda kita dulu, kita dapat melakukan banyak hal yang positif, banyak hal kebaikan dan kebenaran, dan melesat terbang menembus awan semua pekerjaan, pergaulan, karir, persahabatan, semuanya dapat kita tembus dan kita terbang seperti burung rajawali dengan sayap-sayapnya yang baru dan perkasa. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan kita masuk pada ayat yang kita jadikan ayat inti tadi. Sejauh timur dan barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Dari sini kita masuk kepada suatu kondisi bagaimana manusia itu adalah debu dalam konten berikutnya.